Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita sudah tidak asing dengan yang namanya website. Nah, untuk membuat website, kita memerlukan yang namanya HTML atau kepanjangan dari Hypertext Markup Language. Tidak jauh-jauh, misalnya di setiap universitas pasti memiliki website yang berisi mengenai informasi akademis perkuliahan. Siamik misalnya. Inilah materi yang akan kami bawakan di modul pertama LabSim 2023 dengan judul HTML. Bersama saya Muhammad Faris Rahmatsyah dengan NPM 21107 dan rekan saya. Stefani Hanggata Yudiantoro dengan NPM 21065. Dan inilah pembahasan mengenai laporan resmi praktikum yang sudah kami jalani yaitu dari kelompok 52. Kita bahas yang pertama mengenai latar belakang, yaitu kenapa kita harus melakukan praktikum kali ini. Sistem informasi manajemen merupakan sistem berbasis komputer yang dapat memberikan informasi kepada pengguna dengan kebutuhan yang sama. HTML atau kepanjangan dari Hypertext Markup Language adalah bahasa pemrograman standar yang dapat disebut sebagai bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. HTML diciptakan oleh Tim Berners-Lee, seorang ahli fisika di lembaga penelitian CERN yang berlokasi di Swiss. Studi kasus yang kita gunakan di modul pertama ini adalah pembuatan website penjualan paket bernama Bagibu menggunakan bahasa pemrograman HTML. Di website ini berisi mengenai latar belakang pendiri, katalog produk yang dijual, serta sosial media dari Bagibu. Penulisan halaman website memperhatikan aturan kode HTML yang sudah dipaparkan melalui materi modul dan praktikum yang sudah kita jalani. Oleh karena itu, praktikum kali ini dilakukan untuk memperjelas pembeli dalam mengetahui informasi produk yang dijual oleh Bagibu. Rumusan masalah dari praktikum kali ini adalah bagaimana cara merancang HTML pada pembuatan website penjualan paket oleh Bagibu. Dengan tujuan praktikum ada tiga. Yang pertama untuk mengetahui pengaplikasian HTML dalam pembuatan website sederhana. Yang kedua untuk mengetahui tag apa saja yang digunakan dalam membuat website menggunakan HTML di VS Code. Yang ketiga untuk mengetahui cara membuat website sebuah produk penjualan menggunakan HTML. Di tinjauan pustaka ini akan saya jelaskan secara singkat saja mengenai teori relevan yang kita gunakan dalam praktik. Yang pertama, pengertian website. Website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet, sehingga bisa diakses dimanapun selama terkoneksi dengan jaringan internet. Kemudian ada HTML atau Hypertext Markup Language adalah sebuah bahasa formatting yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. Dalam membuat website ini kita tidak cukup hanya menggunakan HTML jika kita ingin membuat program atau website yang dinamis. Kita perlu membutuhkan yang namanya bahasa lain, yaitu contohnya seperti CSS, JavaScript, maupun PHP, sehingga website yang kita pakai ini dinamis. Dinamis di sini maksudnya yaitu adanya interaksi antara pengguna dengan website, sehingga halaman websitenya bisa diupdate atau diedit agar lebih menarik. Seiring berjalannya waktu, kita mengenal HTML ini ada 5 versi hingga saat ini. Ada versi 1.0, 2.0, 3.0, 3.2, 4.0, 4.01, dan yang terakhir sendiri ada versi 5.0. Oke, selanjutnya kita bahas tag HTML, yaitu sebuah penanda awalan dan akhiran dari sebuah elemen di HTML. Tag ini dibuat dengan kurung siku seperti ini, lalu di dalamnya berisi nama tag, dan kadang juga ditambahkan dengan atribut. Untuk secara lebih lanjut, tag-tagnya apa aja nanti bisa dilihat saat pengkodingan ya. Nah, ini ada contoh-contoh dari tag dasar HTML. Ada tag HTML untuk memulai dokumen HTML, tag head untuk membuat bagian head, body untuk membuat bagian body, H1 sampai H6 untuk membuat heading, tag P untuk membuat paragraf, dan tag yang bertanda seru seperti ini untuk membuat komentar. Elemen HTML yaitu sebuah komponen yang menyusun dokumen HTML. Strukturnya seperti ini. Dalam satu tag itu dalam satu elemen itu mencakup paling tidak ada satu tag. Nah, strukturnya seperti ini, ada tag pembuka, isi tag, dan tag penutup. Tag pembuka ini
misalnya ada seperti P, align sama dengan center. Align sama dengan center ini bisa kita sebut sebagai atribut. Kemudian diisi tag bertuliskan seperti ini hello world, yaitu kata yang ingin kita tampilkan di website kita, gitu ya. Dan tentunya pasti diakhiri dengan tag penutup yang ditandai dengan garis miring seperti ini. Kemudian ada atribut HTML, yaitu kata khusus yang berada di dalam tag pembuka. Atribut juga disebut sebagai modifier yang akan menentukan perilaku dari elemen. Nah, contohnya seperti di atas tadi ini ya. Ini yang dinamakan dengan atribut align sama dengan center. Kemudian di HTML kita juga bisa membuat paragraf, yaitu dengan menambahkan tag P. Selain tag P, kita juga bisa menambahkan tag pendukung lain seperti tag I, HR, DR, dan TRI. Selanjutnya kita juga bisa membuat heading, yaitu heading yang biasanya terletak di paling atas, yaitu menggunakan tag H1 sampai H6, mana semakin tinggi angkanya, itu headingnya ukurannya semakin kecil. Nah, contohnya seperti ini ya. H1 maka headingnya ukurannya segini. Kalau H6 semakin besar angkanya maka semakin kecil. Bisa dilihat pada contoh outputnya seperti ini. Kemudian di sini kita media untuk membuat website kita menggunakan Visual Studio. Kita masuk ke bab 3, yaitu studi kasus yang kita pakai. Suatu perusahaan yang mempunyai keinginan untuk membuat sistem penjualan yang dapat diakses oleh customer melalui web. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar halaman website dapat menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan tersebut. Sebelum membuat suatu website, diharuskan untuk membuat skrip bahasa pemrograman HTML. Oke, kita tadi sudah membahas secara teorinya ya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih pengaplikasian dari HTML ini agar kita bisa membuat sebuah website. Oke, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Stefani. Baik, untuk pengodingannya akan saya contohkan. Pertama kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Kemudian sebelum memulai untuk pengodingan, kita akan buat lembar baru. Jadi kita bikin lembar baru dengan Ctrl N atau New. Kemudian untuk memulai pengodingan, sebelum itu kita save dulu untuk kode HTML-nya. Kita bisa save di mana saja atau kita bikin folder baru di folder, kemudian kita save, itu kita tulis ini, kemudian jangan lupa untuk judul dari HTML ini kita harus ketikkan dengan .html dan kita save. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan ketikkan tanda seru 1, kemudian kita enter. Ini merupakan template dari pengkodingan HTML. Kemudian kita tuliskan pengkodingan yang akan kita ketikkan untuk membuat website. Berikut pengkodingan yang sudah kami buat akan saya jelaskan. Untuk bagian title ini merupakan judul dari HTML sendiri. Ini kita tuliskan dengan kelompok 2. Kemudian pada body HTML kita akan buat judulnya, yaitu Welcome to Bagibu. Ini kita tuliskan dengan pengkodingan H1. Ini menunjukkan untuk ukuran dari judul dari website Bagibu sendiri dengan ukuran yang terbesar. Kemudian untuk tag style, tag align center ini, tag yang digunakan untuk membuat tulisan Welcome to Bagibu ini berada di tengah website. Kemudian dilanjutkan dengan latar belakang pendiri. Ini kita tuliskan dengan ukuran atau dengan menggunakan tag H2. Ini ukurannya berada di bawah dari H1. Kita tuliskan dengan latar belakang pendiri. Kemudian pada bagian latar belakang pendiri ini kita akan tampilkan gambar dari para pendirinya. Jadi kita akan masukkan gambarnya atau fotonya dengan cara menggunakan tag img spasi src sama dengan tanda petik. Ini kita isikan dengan link dari foto yang sudah kita
taruh pada satu folder yang sama dengan HTML sendiri. Ini linknya kita taruh di sini, dilanjutkan dengan tutup, yaitu dengan tanda petik, kemudian dilanjutkan, kita akan mengatur ukuran dari gambarnya dengan cara menuliskan tag width dengan height. Ini untuk mengatur panjangnya, lebarnya 200 dan juga panjangnya 200. Itu dilakukan juga hal yang sama untuk foto yang lainnya. Kemudian kita akan menuliskan deskripsi dari latar belakang pendiri. Ini kita mulai dengan tag P. Ini akan membuat paragraf untuk mengisi deskripsi dari latar belakang pendiri. Untuk tag U, ini merupakan tag untuk membuat tulisan kita ada garis bawahnya. Seperti ini nanti akan muncul garis bawah untuk tulisan nama Stefania Gatotwidiantoro. Berlaku juga untuk bagian ini. Kemudian untuk tag B ini digunakan untuk membuat tulisan menjadi tebal. Jadi tulisan bagi ibu ini nanti akan tebal pada tampilan website. Jika sudah menuliskan deskripsi dari latar belakang, jangan lupa untuk menutup setiap codingan dengan tanda miring pada tag P. Kemudian untuk membuat baris baru, kita akan menggunakan tag BR. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan mengenai bagaimana apa sih bagi ibu ini. Penjelasannya ini kita beri judul yaitu about bagi ibu. Nah, untuk tag-nya kita akan menggunakan tag H2 untuk mengatur ukurannya. Kemudian ada tag I ini untuk membuat tulisan menjadi miring. Karena ini merupakan bahasa asing, jadi kita harus buat tulisannya miring dengan menggunakan tag I. Kemudian pada bagian bawahnya kita akan tampilkan logo dari bagi ibu sendiri. Nah, untuk logonya kita akan tampilkan gambar seperti gambar pada latar belakang pendiri ini. Jadi caranya menggunakan tag IMG, SRC, sama dengan tanda petik. Ini menggunakan link yang gambarnya sudah kita taruh pada folder. Kemudian tanda petik ini untuk mengatur ukuran dari gambar. Kemudian selanjutnya kita akan isi deskripsi dari bagi ibu sendiri itu menjual apa dan bagaimana memulai bisnisnya. Ini kita akan buat tag P untuk membuat paragraf berisi penjelasan dari bagi ibu sendiri. Jika sudah, jangan lupa untuk menutup codingan dengan tanda garis miring. Kemudian kita buat baris baru lagi menggunakan tag BR. Kita akan membuat katalog dari produk bagi ibu sendiri. Caranya kita akan bentuk katalog ini membuat list ke bawah menggunakan angka. Yang pertama, untuk judul dari katalog produk bagi ibu ini kita akan atur dengan ukuran H2 dan kita akan tebalkan menggunakan tag B. Kemudian untuk membuat memulai list dari katalog produk kita menggunakan tag OL, kemudian tag LI pada bukit bunga. Ini menunjukkan list produk yang pertama, yaitu LI buket bunga. Kemudian kita tampilkan gambar sama seperti tadi pada logo dan juga para pendiri. Kita gunakan codingan yang sama, namun linknya jangan lupa untuk menaruh gambar pada folder yang sama. Dan juga mengatur ukuran menjadi demikian. Kemudian kita akan beri penjelasan dari produk seperti harga, jenis bunga yang kita pakai apa dan status produknya. Mau kita caranya yaitu dengan tag P untuk mendeskripsikan produknya, kemudian tag BR ini untuk membuat baris baru. Jadi tulisan ini akan berada di bawah gambar dari produk paket bunga. Ini kita tulis harganya sekian, kemudian jenis bunganya terdapat sekian, dan juga status produknya available sekian. Kemudian jangan lupa untuk menutup codingannya. Kemudian untuk list kedua sampai produk yang terakhir dilakukan juga hal yang sama, yaitu tag LI untuk produk yang terakhir yaitu paket dolar dan juga tag penutup codingan list yaitu LI. Kemudian kita cantumkan gambarnya sama seperti sebelumnya. Kemudian kita tulis status produknya atau penjelasan produknya seperti apa. Kita buat tag P untuk membuat paragrafnya atau deskripsinya. Kemudian kita buat baris baru agar berada di bawah gambar. Kemudian jangan lupa untuk menutup dari codingan list dengan menggunakan tag garis miring OL
untuk menutup dari katalog produknya. Kemudian kita lanjutkan, ini terdapat the note untuk para pembeli dari atau pelanggan dari Bucketbu dengan menggunakan tag P. Ya, ini berisi note seperti sistem Bucketbu adalah sistem PO. Jadi pemesanan di luar PO dapat ditanyakan terlebih dahulu. Ini merupakan deskripsi, jadi kita menggunakan tag P. Kemudian selanjutnya pada bagian kontak us. Ini kita menggunakan tag coding dengan ukuran H3. Kemudian untuk deskripsi dari kontak us dapat dimulai dengan codingan tag P, itu seperti untuk pemesanan dan pertanyaan lain silakan hubungi kami. Kemudian dilanjutkan, ini kita akan menampilkan sosial media yang kita pakai untuk melakukan pemesanan produk dari Bagibu. Jadi kita menggunakan sosial media Instagram. Jadi nanti untuk hasil dari websitenya itu akan menampilkan gambar logo dari Instagram. Jika kita tekan, nanti akan mengarahkan pada Instagram atau sosial media yang akan kita pakai. Contohnya di sini yaitu Instagram. Jadi tagnya menggunakan tag AHREV, ini untuk tag link ke Instagramnya. Ini kita isi yaitu link Instagram yang akan kita gunakan. Kemudian tutup kurung sudut. Kemudian kita buat tag lagi. Ini untuk menampilkan logo Instagramnya. Kita tulis IMJ ALT. Kita tulis Instagram dengan ukuran sekian. Kemudian tanda petik kita lanjutkan untuk SRC. Ini untuk menampilkan gambar atau logo yang akan kita tampilkan pada website. Jangan lupa untuk gambarnya kita taruh pada folder yang sama. Jadi kita tampilkan linknya di sini, kemudian tutup codingannya. Dilanjutkan juga untuk sosial media kedua, dilakukan juga hal yang sama. Sekian penjelasan dari codingan yang sudah kami lakukan. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan tampilkan hasil dari pengkodingan dari website yang telah kami buat. Untuk tampilannya seperti ini. Jadi ada tulisan untuk judulnya, judul dari website, kemudian ada latar belakang pendiri, ada berisi tentang ibu sendiri seperti apa, dan juga terdapat katalog dari produknya. Dan untuk kontak us-nya, ini pengodingannya berhasil. Jika pencet akan menuju ke kontak person yang sudah disediakan. Nah, untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai modul 2. Di modul 2 pada praktikum kali ini, judul CSS atau Cascading Style Sheet. Nah, ini merupakan lanjutan dari modul pertama. Jika modul pertama, kita mempelajari codingan menggunakan HTML, namun hasilnya hanya seperti pembuatan websitenya, tampilannya seperti kita menulis pada Microsoft Word. Nah, namun pada CSS ini kita bisa mendesain website yang kita mau sehingga websitenya dapat lebih menarik dan juga lebih enak untuk dilihat. Nah, jadi untuk studi kasus pada modul kali ini yaitu membahas mengenai pembuatan website penjualan paket bernama Bagibu menggunakan bahasa pemrograman HTML dan juga mendesainnya menggunakan CSS. Oleh karena itu, praktikum kali ini dilakukan guna memperjelas pembeli untuk mengetahui informasi produk yang dijual oleh Bagibu. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana cara mengaplikasikan CSS atau Cascading Style Sheet pada pembuatan website penjualan paket oleh Bagibu. Untuk tujuannya, yang pertama untuk mengetahui pengaplikasian CSS dalam pembuatan website, yang kedua untuk mengetahui teknik penulisan CSS yang digunakan untuk sebuah website, dan yang terakhir untuk mengetahui cara membuat dan mendesain website sebuah produk penjualan menggunakan HTML dan CSS. Nah, jadi Cascading Style Sheet atau CSS ini merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk pembuatan website agar tampilannya lebih menarik dan terstruktur. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika kita melakukan pengodingan hanya HTML saja, hasilnya akan pengurusan atau seperti kita mengetik pada Microsoft Word. Namun,
dengan menggunakan CSS ini akan mendesain website kita menjadi lebih menarik. Jadi, mempermudah dalam proses penataan halaman web. Nah, secara umum dapat diartikan HTML ini fondasi untuk kita membuat website atau sebagai bahasa untuk menggambarkan struktur halaman situsnya. Sedangkan CSS ini bahasa untuk menggambarkan halaman situs termasuk warna, tata letak, dan juga. Nah, untuk fungsi CSS ini ada beberapa seperti mempercepat loading halaman web, memudahkan pengelolaan kode, menawarkan lebih banyak variasi tampilan, dan membuat website tampil lebih rapi di semua layar. Nah, yang selanjutnya ada struktur CSS. Jadi CSS ini terdiri dari selektor, property, dan value. Selektor ini berisi kumpulan sintak yang akan kita gunakan untuk pemilihan elemen yang sudah kita pilih. Nah, ini biasanya berada di sebelum blok deklarasi atau sebelum tanda kurung terawal. Nah, selektor sendiri ada beberapa macam seperti selektor elemen, kelas, ID, dan juga ada selektor atribut. Nah, yang selanjutnya ada blok deklarasi. Ini merupakan tempat penulisan atribut atau properti CSS. Biasanya ditandai dengan tanda kurung terawal buka dan diakhiri dengan tanda kurung terawal tutup. Nah, satu blok deklarasi ini biasanya bisa dipakai lebih dari satu selektor. Nah, di dalam blok deklarasi ini ada yang namanya property dan value. Ini merupakan sekumpulan aturan yang diberikan kepada elemen yang dipilih. Nah, biasanya untuk penulisan property dan value ini penulisannya sepasang, jadi tidak bisa hanya property saja maupun value saja. Biasanya gunakan titik koma. Nah, untuk penulisan metode penulisan CSS ini ada 3 macam. Yang pertama ada inline CSS atau aturan gaya yang ditempatkan dalam elemen HTML melalui attribute style. Jadi dengan kata lain, inline CSS ini penulisan CSS yang langsung digabung dengan penulisan HTML. Untuk contoh pengodingannya seperti ini. Jadi ada attribute style. Nah, ini biasanya tidak disarankan untuk menggunakan ini karena dapat meningkatkan penggunaan bandwidth dan mengurangi. Nah, yang selanjutnya ada internal CSS atau aturan gaya yang ditempatkan di dalam elemen style. Ini dengan kata lain, di filenya CSS ini berada pada satu dokumen dengan file HTML-nya. Seperti ini. Jadi ditandai dengan adanya elemen style. Kemudian yang terakhir ada external CSS atau aturan gaya yang ditempatkan dalam file teks eksternal terpisah yang menggunakan eksistensi .css. Dengan kata lain, external CSS ini penempatan dari file CSS dan juga file HTML-nya berada di folder yang berbeda. Untuk contoh penulisan codingnya seperti ini. Nah, yang selanjutnya ada framework CSS. Framework CSS ini merupakan kumpulan atau fungsi-fungsi dan juga kelas-kelas untuk tujuan tertentu yang siap digunakan. Kelebihan dari framework CSS ini mudah bagi pemula, elemen yang siap pakai, memiliki sistem grid, dan menghasilkan performa yang lebih stabil. Ada beberapa contoh framework yang dapat digunakan. Yang pertama ada Bootstrap, ada Foundation, System UI, hingga ada juga yang namanya Tailwind. Nah, untuk praktikum kali ini kita menggunakan framework Tailwind. Tailwind sendiri merupakan salah satu framework yang biasa digunakan oleh para programmer. Nah, Tailwind CSS ini memiliki filosofi utility first. Artinya, sebagian besar dari fitur yang disediakan Tailwind ini berfokus pada cara mengatasi masalah desain dengan cara yang efisien dan juga terstruktur. Nah, keunggulan dari Tailwind ini yaitu efisiensi dan produktivitas. Ada juga desain yang responsif, fleksibilitas, dokumen yang baik, dan juga dukungan komunitas, performa yang baik, serta dukungan untuk JavaScript. Nah, yang selanjutnya ada Visual Studio Code. Ini merupakan software yang akan kita pakai dalam pengkodingan website. Untuk yang ketiga yaitu langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama, studi kasus. Suatu perusahaan mempunyai keinginan untuk membuat sistem penjualan yang dapat diakses oleh customer melalui web dengan tampilan web yang menarik. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar halaman website yang sudah dihias dengan menggunakan Tailwind CSS atau Case Scanning Style Sheet dapat menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan. Sebelum website tersebut dipublikasikan, diharuskan untuk membuat skrip dengan bahasa pemrograman HTML dan dihiasi dengan menggunakan Tailwind CSS atau Case Scanning Style Sheet. Ini merupakan skrip coding website perusahaan yang sudah kami lakukan. Namun, untuk lebihnya, saya akan memberikan bagaimana cara Oke, terima kasih untuk Agatha.
Untuk selanjutnya yaitu di bagian pengkodingan akan saya lanjutkan. Sebelumnya akan saya share screen terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan script di modul pertama ya. Untuk kita melanjutkan mendesain menggunakan CSS, terutama dengan menggunakan Tailwind, kita arahkan dulu di sebelah kiri ini, kita klik ke new file, kita ketikkan tailwind.config.cs. Nah, karena di sini saya sudah pernah melakukannya, jadi ini nggak usah. Nah, ini sudah ada di bawah ini ya. Kemudian ini kita taruh buah script di atas titel, ini saya sudah siapkan. Nah, script yang ini kita copy, kita taruh di atas titel. Tujuan dari menaruh script tersebut adalah agar kita bisa menggunakan fitur Tailwind untuk mendesain website kita. Kemudian kita coba kita cek di default browsernya, tampilannya masih polos seperti ini. Dan begitu kita sekarang sudah bisa mendesain menggunakan Tailwind CSS. Yang pertama di bagian ini kan masih polos ya. Ini saya mau ingin nambahin wallpaper background di bagian belakangnya menggunakan background foto. Yaitu pertama kita di bagian baju tuliskan style, karena ini saya menggunakan URL, jadi untuk formatnya seperti ini, bagian image, URL, dan tentunya sudah saya siapkan tadi di sini. Untuk mendapatkan seperti ini kita harus mengkopikan background yang sudah kita download, kita kopikan ke Chrome sehingga bisa muncul untuk linknya. Nah, biar tampilannya penuh, di sini saya mau membuat background menjadi cover. Ini kita save dengan Ctrl S dan coba kita buka. Nah, seperti ini ya. Baik, nah ini adalah tampilan setelah diubah. Karena ini tulisannya masih menyatu ya dengan backgroundnya. Jadi saya ingin menambahkan background lagi menggunakan background color. Kita enter dan kita tampung dulu menggunakan div. Yang ini taruh di bawahnya sampai di atasnya body. Oke. Ini kita tap dulu dan yang di atasnya ini kita rubah menjadi class. Kemudian PG menggunakan terus rounded 3XL. Dan marginnya kita atur juga menjadi 8. MY dan MX-nya. Paddingnya juga yang kita atur menjadi 5 aja. Ini. Save. Nah, sudah seperti ini. Ini untuk margin dan paddingnya bisa membuat tulisannya dengan backgroundnya ada jaraknya, jadi sehingga terlihat lebih rapi. Dan di sini aku mau nih judulnya ini kan masih terlihat kecil gitu ya, jadi aku mau besarin dikit. Caranya yaitu di sini ini H1-nya aku ubah aja menjadi class. Mau pakai teks 4XL, kemudian jenis fontnya bold ya kayak gini, kita save. Nah, jadi udah lebih besar ya. Lanjut di sini untuk latar belakang pendiri juga mau aku rubah, mau dibesarin dikit pakai heading 2 dan dikasih list nomor.
Kita kasih kelas dulu. Untuk teksnya aku pakai 2XL aja kali ya. Fontnya aku mau slip bold aja. Kayak gini sih. Kita lihat dulu. Ini masih agak kebesaran. Jadi kita pakai Excel aja. Kemudian setelah merubah dari di welcome to Bagibu, kita kasih list pada latar belakang pendiri. Ini kita kasih order list dulu. Ini kita enter. Kita kasih TOL. Nah, di sini kita taruh di atasnya sini. Kita ini biar mudah untuk membacanya. Ini Excel, fontnya segitu. Kita cek dulu. Kayak gini ya. Ini mungkin kayaknya fontnya aku mau rubah ke font serif aja deh, biar lebih bagus. Nah, hal ini kita lakukan hal yang sama di ini bagian about Bagibu, katalog produk Bagibu. Oke, setelah kita kasih list desimal jadinya seperti ini, ada 1, 2, dan 3. Nah, ini masih mepet ya untuk angkanya, jadi kita rubah di tag OL-nya, kita kasih class dulu, terus paddingnya kita atur ya, jadi 5 aja. Nah, seperti ini kan sudah terlihat rapi ya. Oke, kemudian kita atur di sini fotonya, saya mau 2 foto ini ada di tengah dan di center dan ada jaraknya, yaitu kita taruh di sini, dia dulu, kemudian di sini close 2, kemudian flagsnya ini flag, kemudian justify center, dan untuk mengatur jarak antara kedua foto kita kasih gap. Gapnya mungkin 4 aja ya, sama paddingnya juga, padding atas dan bawahnya kasih kita cek dulu. Nah, seperti ini sudah di tengah, ada jaraknya, kemudian jarak antara foto di atas dan bawahnya sudah rapi. Kemudian ini kita mau rubah di bagian isi dari latar belakangnya ini agar rata kanan kiri dan pakai font serif. Caranya yaitu di bagian ini, di tag P, kita kasih class font serif. Oke, kita lihat dulu. Nah, seperti ini. Begitupun juga untuk about Bagibunya, ini logonya saya mau kasih jarak antar ininya ya, dengan yang bawahnya, paddingnya. Terus logonya saya mau tengahkan. Caranya yaitu di bagian sini, kita kasih div, kita kasih class, kemudian ada justify center, terus padding top sama padding bottomnya kita rubah menjadi 3.
Ini masih kita kasih lagi. Nah, seperti ini ya. Kemudian sama ini untuk isi dari pengertian bagi ibunya, kita samakan seperti yang di latar belakang pendiri. Ini kita rubah menjadi justify dan fontnya menjadi serif. Kita samakan aja, kita copy. Oke, nah ini kan di bagian katalog ini ada berbagai macam paket ya, ada paket bunga, paket uang, paket jajan, dan paket emas, terusnya. Ini kita kasih list bullets. Caranya yaitu di sini di bagian ini sudah ada OL-nya ya. Kita rubah ke sini aja mungkin. OL. Nah, ini kita aja dulu. Kemudian di bagian ini pakai bunganya kita kasih class yaitu pakai list disk. Kalau tadi list desimal ya ini list disk. Kemudian list inside sama fontnya serif ini. Oke, mungkin kita kasih bold aja ya. Ini bold aja. Nah, seperti ini. Ini kita lakukan hal yang sama untuk paket uang dan seterusnya. Tinggal kita copy aja. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Sudah ada listnya. Nah, ini untuk harganya ini juga masih belum ini ya. Belum terlihat rapi jaraknya antara kedua ini. Jadi kita kasih padding juga. Sama untuk fontnya ini kita samakan jadi font serif juga. Nah, di bagian P-nya ini, di sebelah harga ini kita kasih font serif. Kita kasih class, kemudian font serif. Kemudian padding bawahnya kita juga kasih. Nanti aja ya. Kita lihat dulu. Oke, ini sudah cukup sih. Ini kita lakukan hal yang sama untuk yang bawahnya juga. Tinggal kita copy aja. Tinggal di bagian bawahnya ini ya. Ini logonya mau saya rubah menjadi ke samping. Dan ini fontnya kita samakan juga menjadi font serif. Pertama ini, tipenya ini kita kasih class. Kemudian untuk heading 3-nya ini kita kasih BR aja ya mungkin biar ada enternya gitu. Seperti ini. Oh iya ini masih belum saya atur untuk logonya. Di sini kita tampung dulu menggunakan def. Caranya seperti yang di foto 2 di atas tadi ya. Ini. Nah, kita kasih class. Kemudian git of 2 flags.
Seperti ini. Kita kasih gap juga biar ada jaraknya. Ini kelebaran ya, kita kasih 2 aja. Oke, udah jadi. Nah, ini adalah tampilan untuk website yang sudah didesain menggunakan Tailwind CSS dari kelompok kami. Dimulai dari yang pertama untuk tulisan Welcome to Bagibu. Di sini bisa kita lihat menggunakan tag satu dan teksnya ini ada teks ukuran 4XL, fontnya bold, tagnya center, dan menggunakan font serif. Kemudian untuk latar belakang mendiri, Bagibu, dan katalog produk Bagibu ini saya menggunakan list desimal sehingga diperlukan tag di sini bisa kita lihat tag OL terlebih dahulu dengan tagnya yaitu padding atas dan padding X dan padding Y-nya kita ubah menjadi 5 dulu. Kemudian kita di bawahnya kita kasih tag li dan kita kasih class juga untuk karena ini aku maunya seperti ini ya, angka 1, 2, 3 sehingga ini class-nya kita beri list desimal ukuran Excel, fontnya bold dan fontnya serif. Kemudian untuk isi teksnya ini di tag P-nya kita kasih class yaitu text justify biar paragrafnya rata kanan kiri. Untuk jenis fontnya juga serif sama. Dan di fotonya ini kita sejajarkan ke kanan sehingga kita tampung menggunakan tag div dulu dan kita kasih class dengan grid goals 2 karena di sini fotonya ada 2 sehingga di sini kolomnya 2. Kemudian di flag justify center kita kasih jarak antar 2 foto sehingga kita kasih gap 4 dan padding top, padding bawahnya, padding bottomnya kita ubah menjadi 3. Kemudian untuk paragrafnya tadi sudah. Kemudian di bagian katalog ini ada list bullets-nya sehingga di sini saya pakai tag OL dulu. Terus ini ada tag li, class, di sini menggunakan list dis, list inside, fontnya font serif dan font semi bold. Begitupun juga untuk paket bunga, paket uang, paket jajan, dan seterusnya. Nah, itu adalah tag-tag yang kita pakai di modul 2 CSS ini. Dan ini adalah tampilan website keseluruhan setelah didesain menggunakan Tailwind CSS. Oke, cukup sekian dari presentasi yang sudah kami paparkan mengenai modul 1 dan modul 2. Mungkin banyak kekurangan dari presentasi kami tadi, sehingga bisa diharap maklum dan bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.